Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih membahas berita seputar Arema FC. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, dimohon untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru ketika kami melakukan upload video seputar Arema FC. Dan saksikan video ini sampai selesai agar tidak sampai gagal paham. Evaluasi akan dilakukan oleh kepala pelatih dari Arema FC, yaitu Zi Gomez. Namun ini mendapat sorotan tajam dari Aremania. Aremania dengan lantang mengatakan lewat beberapa unggahan di media sosial maupun lewat komentar-komentar bernada nyinyir kepada pelatih kepala Arema tersebut. Yang seharusnya dievaluasi bukanlah permainan dari Arema FC maupun pemain dari Arema FC. Walaupun dievaluasi 1000 kali, maka tidak akan berubah hasilnya jika pemainnya itu saja yang dipasang sebagai starter. Inilah yang cukup menggelitik bagi Mimin untuk mengangkat tema ini dalam video ini. Yang harusnya dievaluasi itu adalah pelatihnya dan manajemen yang saat ini, bukan mengevaluasi pemain maupun permainan. Kecuali ada pemain baru yang dimasukkan, itu mungkin ada yang bisa dilakukan untuk merubah pola permainan. Jadi itulah nada nyinyir yang timbul dari Aremania. Yang seharusnya mendapat evaluasi itu adalah manajemen dan pelatih, bukan pemain Arema dan permainannya. Percuma dievaluasi jika menurunkan starter yang itu saja, tidak memberikan kesempatan bagi yang lain dan tidak ada solusi ke depannya seperti apa. Mungkin ini adalah bentuk kekecewaan dari Aremania terhadap apapun yang dilakukan oleh manajemen saat ini. Mereka seakan tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi, malah memenuhi kolom komentar di media official milik Arema FC dengan nada nyinyir. Yang seharusnya dievaluasi adalah kalian, bukan pemain maupun permainannya. Tidak akan berubah jika hanya memainkan pemain-pemain yang seperti itu. Sadar diri dong, ungkap salah satu Aremania di kolom komentar unggahan dari Arema Official. Bagaimana menurut kalian? Setujukah? Ataukah memang ini adalah bagian dari dinamika sepak bola? Kalah, menang, dihujat, disanjung sudah biasa. Namun kali ini sudah parah. Manajemen Arema FC seakan diam saja dalam kondisi yang saat ini. Terlebih lagi penggunaan Stadion Kanjuruhan hanya menyisakan 2 kali laga sampai berakhirnya Liga 1 musim ini, yaitu kala menjamu Persik Kediri dan menjamu Semen Padang di penghujung pekan 34 Liga 1 musim kompetisi 2024-2025. Namun itu masih belum pasti. Bisa saja Arema terusir kembali menuju ke Stadion Supriyadi di pusat kota Blitar. Hal itu dianggap sebagai gagalnya manajemen Arema FC untuk mewujudkan pertandingan home di kandang sendiri yang sudah 5 bulan nganggur tak bisa digunakan dengan berbagai macam alasan yang tak logis. Mana ada ke pihak kepolisian yang tidak sanggup mengatasi pertandingan? Apakah mereka kekurangan akal untuk melakukan hal itu? Namun kembali kepada supporter Arema sendiri yang sampai saat ini masih melakukan sewor dan ada-ada saja tindakan-tindakan anarkis yang terjadi nantinya jika gelaran pertandingan Arema tersebut ada di Stadion Kanjuruhan. Kita tahu sendiri seperti apa kenyataan di lapangan, namun hal itu tidak akan kita sampaikan karena takut menyinggung berbagai pihak yang berkepentingan untuk memutarbalikkan fakta. Sepertinya harus seperti ini, dan sepertinya prestasi Arema FC hanya jalan di tempat asalkan tidak terbuang dari Liga 1. Itu sudah cukup bagi manajemen Arema FC. Prestasi yang lain tidak penting. Untuk apa susah-susah mencari prestasi jika begini saja sudah menghasilkan uang? Itulah yang ada dalam benak mereka. Terlebih lagi, mereka memahami bahwa dukungan dari Aremania berkurang
Tapi mereka tidak mau mengevaluasi karena apakah dukungan itu berkurang adalah karena tindakan dan keputusan mereka sendiri yang dianggap mengedepankan kepentingan individual daripada kepentingan keseluruhan dari Arema FC. Itulah yang harus dipelajari saat ini. Wacana untuk melakukan ini itu akan terbengkalai jika tidak ada pertandingan yang dilakukan di Stadion Kanjuruhan dengan penonton. Salah satunya adalah membagi komisi tiket kepada korban tragedi Kanjuruhan yang akan diserahkan kepada keluarga korban nantinya. Itu juga akan menjadi sebatas wacana jika pertandingan Arema FC tidak digelar di Stadion Kanjuruhan. Apalagi jika mewajibkan tanpa ada penonton untuk menekan biaya yang dikeluarkan oleh manajemen. Ya pasti karena dukungan dari dari Aremania berkurang, maka dari itu mereka tidak neribun lagi untuk menonton Arema FC yang untuk musim ini dianggap penuh dengan skandal dan kontroversi. Berbagai macam hal berseliweran muncul, tapi tidak ada counter yang bisa mendinginkan pihak Aremania dari manajemen Arema FC itu sendiri. Jadi ini akan bergulir menjadi bola panas yang terus menggelinding hingga sampai saatnya nanti akan pecah menjadi suatu masalah yang besar jika hal ini tetap didiamkan karena ketidaktegasan dari manajemen Arema FC dalam mengatasi masalah-masalah yang ada. Mimin rasa cukup itu yang akan Mimin sampaikan. Itu adalah kritik yang membangun, bukan menghina dan bukan menghujat. Tolong dipahami apa yang Mimin sampaikan dalam video ini. Cerdas-cerdaslah dalam mengamati situasi. Arema harus berjibaku dalam 4 laga terakhir jika ingin terus berada di posisi lebih baik sampai akhir musim nanti. Tentu saja hal itu harus didukung dengan segala sesuatu yang ada, termasuk janji dari Zigomez untuk memainkan seluruh punggawa Arema FC pada Liga 1 nantinya. Ini yang harus perlu ditagih, janji itu, agar mereka tidak hanya menjadi penghangat bangku cadangan saja dan tidak pernah diturunkan. Sepertinya Arema FC harus mencontoh klub-klub besar lainnya yang setidaknya memberikan menit bermain bagi pemain muda ataupun pemain yang kerap duduk di bangku cadangan agar menghargai mereka. Sebab dengan hal itulah akan tumbuh spirit dari sang pemain untuk membela Arema habis-habisan dalam Liga 1. Bagi yang setuju dengan apa pendapat Mimin dalam video ini secara keseluruhan, silakan tekan tombol like-nya dan terima kasih yang telah menyaksikan sampai akhir. See you next time on the next video. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.